Nah, pemirsa, dengan melihat jumlah tersebut, kami akan membahas langsung bersama dengan Wakil Menteri PPPA, Ibu Veronika Tan. Selamat siang, Ibu Vero. Selamat siang, Mbak Jessica. Ya, Bu Vero, kita melihat fenomena banyak anak di bawah umur yang ikut aksi massa. Apakah anak ini tidak memiliki ruang untuk menyatakan pendapat mereka? Ya, terima kasih secara pribadi juga dari Kementerian, Ibu Menteri. Saya menyampaikan duka cita yang sangat dalam atas meninggalnya Ananda Andika, Lutfi, Falah, dan juga korban lainnya. Dan juga turut prihatin dengan korban anak-anak yang terluka pada saat menyampaikan aspirasinya. Tentu setiap manusia, termasuk juga anak-anak, punya hak untuk menyatakan pendapatnya. Undang-Undang Dasar 1045, ayat 20, pasal 28 dan juga ayat 3, dicatat juga setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 2, isinya juga setiap warga negara secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi anak-anak juga boleh berpendapat karena mereka adalah warga. Oke, Bu Vero, tentunya kami juga ingin tahu bagaimana selanjutnya langkah dari pemerintah, kemudian koordinasi dari pemerintah dengan keluarga dan juga dunia pendidikan. Tapi tahan dulu, Bu Vero, karena kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Metro Siang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Siang dan kami kembali mengajak Anda untuk berdialog dengan Wakil Menteri PPPA, Ibu Veronika Tan. Bu Vero masih tersambung bersama kami ya, Bu? Ya, masih. Iya, Bu. Tadi sebelum jeda kita sudah membicarakan terkait ruang bagi anak untuk menyuarakan pendapat mereka. Sebetulnya idealnya bagi anak-anak itu seperti apa sih, Bu? Apakah di media sosial atau seperti apa, Bu? Ini semua sebenarnya berawal juga dari pendidikan dari rumah sebenarnya ya. Bagaimana anak menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, harus tetap mengikuti aturan. Didikan di mana menyampaikan pendapat tidak boleh dengan cara kekerasan, menyampaikan pendapat tidak dengan merusak fasilitas umum, tidak memaksakan pendapat juga, menyampaikan pendapat dengan tidak menyakiti hati orang lain, menyampaikan pendapat dengan menyertakan data dan fakta. Ini adalah didikan yang dimana orang tua punya peran yang sangat penting untuk mengajarkan dan mencontohkan bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik. Sehingga mereka bisa bebas punya ruang berdiskusi, apalagi anak-anak sekarang ini adalah anak-anak yang bertanya, why? Tapi kita harus memberikan ruang dan memberikan cara didik yang baik bagaimana mereka menyampaikan aspirasi mereka. Nah, Bu Vero, kalau kita melihat dalam 2 pekan terakhir ini, Bu, sebetulnya bagaimana peran orang tua dan juga dunia pendidikan, terutama dalam mengontrol anak di bawah umur, supaya mereka itu tidak sekedar ikut-ikutan aksi massa, tapi mereka juga memahami kenapa sih aksi massa ini terjadi. Iya, sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 26 ayat 1 menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Jadi anak itu udah personalize ya, jadi tidak pukul rata seperti itu, mencegah terjadinya perkawinan anak usia dini, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang orang tua ajarkan kepada kita, dan kita juga harus mengajarkan yang sama kepada anak-anak kita. Dan undang-undang ini jelas sekali bahwa anak itu harus dilindungi, terutama pada saat mereka menyampaikan pendapatnya. Orang tua, baik di sekolah, melindungi bisa mengacu kepada memberikan izin dan mengarahkan sebenarnya kegiatan anak itu sendiri. Jadi ruang itu pendidikan, ruang komunikasi, bangun komunikasi itu penting 2 arah. Iya, Bu Vero, kalau kita melihat aksi massa kemarin dan juga melibatkan anak di bawah umur dan juga pelajar, Bu. Salah satu yang paling mendominasi itu adalah dari media sosial, Bu. Lalu bagaimana pemerintah mengambil evaluasi dan juga langkah ke depannya terkait
agar aksi massa ini tidak lagi melibatkan anak-anak di bawah umur dan juga pelajar yang seharusnya mereka belajar dan juga memahami dulu nih sebetulnya apa sih yang dimaksud dari aksi massa yang dilakukan? Ya, jadi sebenarnya ruang komunikasi itu kalau dulu kita kan dibangun dari keluarga dan guru saja. Tapi memang pada faktanya sekarang media sosial menjadi tools yang baru untuk anak-anak bisa bertemu istilahnya, jadi dapat media dari mana saja. Dan penggunaan media sosial anak itu serius diperhatikan oleh pemerintah karena salah satu Kementerian Komdigi, partnership dari kementerian kami juga melakukan kontrol secara langsung terhadap kehidupan pribadi keluarga, tetapi menyiapkan ekosistem digital yang aman. Jadi sebenarnya ada 3 langkah yang utama yang kami lakukan. Pertama, regulasi. Sesuai mandat PP Tunas dari Kementerian Komdigi, pemerintah memastikan platform media sosial menerapkan standar perlindungan anak termasuk klasifikasi usia dan moderasi konten. Kedua, literasi digital penting banget. Pemerintah gencar menjalankan program literasi digital bagi orang tua, guru, anak-anak, agar mereka juga punya keterampilan melindungi diri dari resiko di ruang digitalnya. Balik lagi, peran orang tua belajar digital, literasi itu juga sama. Jadi ketika sudah ada standar membuat batas-batas umur, nah kadang-kadang orang tua juga harus ikut memperhatikan ketika anak masuk di dalam konten. Apakah mereka itu ada batasnya, orang tua juga memperhatikan. Jadi pemerintah gencar melakukan program literasi, tapi orang tua juga harus ikut berpartisipasi. Nah, balik lagi ketiga, kolaborasi. Kami bekerja sama dengan kementerian lain, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, bottom up, juga menciptakan panduan praktis dan kampanye kesadaran publik tentang penggunaan media sosial yang sehat bagi anak. Jadi ruang positif harus banyak digencarkan dengan kolaborasi bersama. Pemerintah tidak sekedar mengawasi, tetapi juga membangun ruang digital yang aman, sekaligus memberdayakan orang tua dan anak yang lebih cerdas dalam menggunakan media sosial. Balik lagi, ini kolaborasi dan harus partisipasi semua. Dan tentu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, orang tua mempunyai peranan yang penting dalam memfilter konten anak, parental control, pendampingan saat mengakses sosmed, memberikan penjelasan dan pemahaman-pemahaman sehingga anak tidak menelan mentah-mentah konten yang mereka konsumsi. Tentu saya tidak berkeberatan dengan penyampaian pendapat dan aspirasi sekali lagi, terutama di tempat umum, karena ini menunjukkan demokrasi sedang berlangsung di negara ini. Namun sebaiknya tetap mengikuti tata cara yang ada terutama bagi anak-anak kita. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa demokrasi itu sifatnya 2 arah. Demokrasi selalu melibatkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Bukan hanya satu arah menyuarakan pendapat, tetapi juga mendengar, menghormati, dan menerima konsekuensi dalam kerangka hukum untuk mencapai tujuan yang baik buat semua. Iya, Bu Vero, dengan melihat ratusan anak yang terlibat dalam aksi massa kemarin, apakah artinya ini menjadi wake up call, menjadi alarm tersendiri bagi pemerintah untuk mengawasi dan juga membuat kebijakan ke depannya agar partisipasi, kolaborasi ini juga berjalan lebih baik lagi supaya tidak melibatkan anak-anak dalam aksi massa? Betul, ini adalah alarm buat kami juga untuk menjadi lebih alert, memperhatikan ruang-ruang yang positif kepada anak-anak. Dan di satu sisi kita juga sama-sama mendidik anak-anak kita, memberikan ruang komunikasi yang baik. Memberikan mereka bersuara, tapi bersuara dengan tatanan yang baik, aturan yang baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Veronika Tan selaku Wakil Menteri PPPA sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.